Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26, dilanjut pasal 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah saksi Kristus. Hari ini Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka harus bersaksi, karena dari semula mereka bersama-sama dengan Dia. Mereka harus bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Selama bersama-sama dengan Dia, mereka telah melihat karya-karya mengagumkan yang diperbuat oleh Yesus. Bahkan melalui misteri Paskahnya, Allah Bapa telah memperkenalkan Dia sebagai Raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Dialah pengharapan bagi semua orang akan hidup abadi. Kesaksian itu yang harus diberikan para murid. Yesus mengatakan bahwa kita harus bersaksi. Gereja terus memberikan kesaksian tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Roh Kudus meneguhkan kesaksian gereja. Roh Kudus adalah agen utama di dalam kesaksian atau misi gereja. Ia menyertai gereja untuk menyampaikan kesaksian tentang hidup Allah Tritunggal sendiri. Kesaksian gereja ini sangat meyakinkan karena Roh Kudus datang dari Bapa dan Putra. Dengan kata lain, Allah Tritunggal adalah jaminan akan kebenaran kesaksian gereja. Perjalanan gereja untuk memberikan kesaksian tentang Yesus tentu bukan rintangan. Yesus menegaskan bahwa para pengikut Yesus akan dikucilkan, ditolak, dan bahkan dibunuh. Perkataan Yesus ini sungguh terjadi dari dahulu hingga saat ini. Namun apakah hal itu membuat gereja berhenti bersaksi? Apakah semua itu membuat gereja hancur? Sejarah membuktikan bahwa kesaksian gereja tidak surut atau padam dengan semua tantangan itu. Justru sebaliknya,
gereja semakin berkembang dan bertumbuh subur dengan pengalaman itu. Sebagaimana Yesus yang mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia, gereja juga diajak untuk berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Senada dengan ungkapan Yesus dalam Injil hari ini, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa tidak mudah menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus berarti siap untuk ditolak, mengalami penderitaan, tidak dimengerti, bahkan dikucilkan dan dianiaya. Namun Yesus juga menjanjikan Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam memberikan kesaksian mengenai cinta dan kebaikan hati Allah. Namun sukacita kita akan sempurna dalam Dia. Kendati banyak tantangan, kegembiraan beserta kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.